no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peradaban Baru Manusia. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Tifa, yang insya Allah akan mengantar Anda memasuki peradaban baru dengan peningkatan keimanan, kecerdasan, serta terus menjaga hidupnya cahaya kebenaran sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, hari ini kembali saya akan bahas ijazah palsu, pakar digital forensik versus klarifikasi UGM. Jadi bahasan kita sekarang adalah tentang viralnya pemaparan seorang pakar digital forensik Dr. Rosman Sianipar tentang pembuktian ijazah palsu Joko Widodo berdasarkan analisis jenis font dan operating system. Analisis ini sangat menarik. Saya yang selama ini mencermati soal ijazah Jokowi mendapatkan sebuah pencerahan baru dari seorang pakar yang betul-betul pakar digital forensik dengan pengalaman beliau selama 22 tahun. Dan beliau ini mendasarkan analisis pada jenis font dan operating system yang ada di ijazah yang diklaim sebagai ijazah Jokowi. Ini kan menarik sekali gitu ya. Dan selain ijazah, materi yang dia ujikan itu adalah skripsi yang diklaim sebagai skripsi Jokowi. Terutama kejanggalan yang didapat di lembar pengesahan skripsi dan cover depan skripsi yang menggunakan font Times New Roman, di mana font Times New Roman belum digunakan di tahun 1985, tahun di mana Jokowi mengklaim dia lulus dan wisuda ya. Walaupun font ini sebenarnya sudah diciptakan sejak tahun 1931, tapi baru digunakan dalam Windows tahun 1982. Dan lain-lain detail Anda bisa menyimak penjelasan langsung melalui banyak video ya supaya Anda paham. Jadi bukalah banyak video yang menyampaikan tentang Dr. Rosman Sianipar ini ya supaya komprehensif. Nah, saya ingin begini, ngajak Anda itu untuk mengenal lebih jauh dari pakar digital forensik ini. Karena biasanya orang-orang seperti ini tuh belum apa-apa itu udah diserang. Buzzer udah diserang secara ad hominem. Bukan dari sisi konten, malah dari siapanya dia gitu. Ya, dan ini yang saya nggak mau. Karena saya pelajari beliau dan amazing ya. Karena argumentasinya crystal clear, ya benar-benar seorang akademisi dan seorang ilmuwan. Dan apa yang dia jelaskan dalam konteks ijazah dan skripsi yang diduga palsu ini itu sangat ilmiah, very scientific based, dan cocok dengan domain kepakarannya. Jauh loh melampaui kualitas argumentasi yang disampaikan oleh pihak UGM sendiri. Dalam hal ini Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan ya. Nanti Anda juga bisa lihat video-video. Nanti saya cuplik sedikit deh. Siapa Dr. Rosman Sianipar? Ya, saya ambil keterangan tentang beliau ini dari laman resmi Universitas Mataram, Fakultas Teknik Elektro, tempat beliau mengabdi ya sebagai dosen. Dan saat ini beliau udah pulang kampung, mendirikan institut sendiri di Pematang Siantar. Dan oh ya, Dr. Rosman Sianipar ini juga pernah menjadi saksi ahli digital forensik dalam persidangan yang sangat menghebohkan. Kasus Jessica Wongso, kopi sianida, pasti Anda semua tahu ya. Jadi Dr. Eng Rismon Siolan Sianipar STMT Eng, gelarnya banyak sekali, lahir di Pematang Siantar ya. Sekian tahun yang lalu dihitung sendiri. Kemudian beliau SD sampai SMA di sana, terus merantau diterima di Fakultas Teknik Elektro UGM. Lah pasti anak yang sangat cerdas. Habis itu nyambung ke Magister Teknik. Jadi dari UGM dia dapat 2 gelar. Sarjana Teknik dan Magister Teknik ya. Kemudian dapat beasiswa ke Jepang ya. Monbu Gakkusho itu adalah beasiswa yang sangat prestisius dan menjadi beasiswa impian dari anak-anak sains, anak-anak teknik ya. Wow, udah pokoknya hebat banget lah. Siapa mahasiswa yang bisa diterima di program beasiswa ini, wah itu keren. Pasti sudahlah pasti cerdas ya. Dan di sana dia menyelesaikan 2 program, master lagi dan PhD-nya. Di sana dia dapat Dr. Eng ya, di Universitas Yamaguchi di bawah bimbingan Profesor Dr. Hidetoshi Miike. Dan yang menarik banget itu saya lihat ya, ini karena memang ini adalah
salah satu domain teknik elektro itu yang saya nggak kuasai, jadi banyak banget bahasan-bahasan yang sulit untuk Anda cerna dan saya cerna juga. Kita skip, Anda bisa lihat ya di laman Universitas Mataram, baca sendiri. Yang jelas ini benar-benar pakar. Dan selama studi di Jepang, master sama doktornya, itu dapat banyak banget paten. Wah, luar biasa. Dapat banyak paten tentang software ya. Dan setelah selesai di Jepang, beliau kemudian ke Universitas Mataram mengabdi di sana beberapa tahun, masih melanjutkan kerjasama dengan universitas dan lembaga riset di Jepang. Khususnya, nah bidang ini harus kita baca, kriptografi, kriptoanalisis, dan forensik audio citra video digital. Pengalamannya luar biasa dalam metode pemecah kode atau kriptoanalisis atas sejumlah data intelijen yang menjadi objek kajian penelitian selama di Jepang. Dan hasilnya sejumlah paten Jepang, artikel-artikel ilmiah internasional, dan puluhan buku. Saya tertarik untuk membaca buku-buku beliau, nanti saya cari. Kemudian jadi pakar dalam berbagai macam aplikasi bersama mentornya ya, Profesor Hidetoshi Miike, bikin aplikasi-aplikasi pemrosesan citra video digital, steganografi, kriptografi, watermarking, penapisan tak linear, fisik komputer berbasis deskriptor cerdas, dan lainnya. Ini kayaknya kalau baca ilmu-ilmunya tuh kayak kalau Dr. Rosman baca ilmu saya ya, ilmu kedokteran dan neuroscience gitu. Jadi sama-sama nggak ngertinya. Pokoknya pakar. Pakar dan kalau lihat dari pengalamannya, lihat dari kecerdasannya, lihat dari dari kapasitasnya ini orang cocok banget jadi Menkom DG ya. Kalau saya jadi presiden akan saya angkat jadi Menkom DG nih. Kalau enggak ya Mendistek Risti ya. Mendistek Mendistek Riset dan Teknologi. Apa? Riset tinggi ya. Wah, keren banget. Terus bikin paten tentang ini ya pokoknya luar biasa. Dan ketika menjadi saksi ahli dari kasus Jessica Wongso itu beliau mendapati bahwa ternyata aplikasi yang digunakan di pengadilan di Indonesia tuh udah obsolet ya. Kemudian kadaluarsa udah cukup usang ya. Jadi banyak algoritma mutakhir yang nggak tercantum pada versi software yang digunakan di pengadilan di Indonesia. Jadi menurut beliau itu penegakan hukum di Indonesia mengandalkan software yang buatan asing pula, kode programnya nggak bisa dibuka pula, ya itu sangat berbahaya. Karena kode program yang di dalamnya itu tidak bisa membuktikan apakah proses numerik di dalamnya itu benar atau tidak. Jadi yang terbaik adalah bikin software sendiri dan beliau tuh sanggup gitu. Jadi kode program bisa dibuka di depan hakim dan diperiksa oleh pihak ketiga yang kompeten dan independen untuk membuktikan benar tidaknya proses numerik yang terlibat di dalamnya demi tegaknya hukum yang berkeadilan di Indonesia. Wah, kayaknya pas banget ini kalau jadi saksi ahli untuk kasus ijazah palsu ya. Luar biasa. Saya senang sekali dengan orang-orang yang super cerdas seperti ini. Tadi saya sempat cek cek IQ-nya beliau dengan AI ya, pasti udah di atas 145 lah ya. Jenius dan berharga sekali ini beliau ya. Kepakarannya itu berharga sekali ya untuk mengungkap. Karena kalau nggak dipakai nih pakar-pakar yang sepakar ini tuh kalau nggak dipakai kan nggak cuma satu ijazah palsu yang digunakan untuk menjadi pejabat publik ya, tapi banyak kan ada gubernur, bupati, wali kota dan segala macam itu yang perlu dicek juga tuh ijazah-ijazahnya karena jangan sampai menjadi presiden ya bagi negara kita ini kalau pejabatnya pada palsu semua ijazahnya kan kacau balau ya, sebagaimana yang telah terjadi seperti sekarang ini gitu. Bagaimana mungkin pejabat-pejabat tidak punya kompeten tapi punya hati ya, akhlak segitu rendahnya untuk bisa memalsukan ijazah agar mendapatkan jabatan itu kan gimana gitu. Ya, jadi kemudian beliau bikin video atas analisisnya terkait dengan font dan operating system yang digunakan untuk menerbitkan ijazah dan skripsi yang diklaim sebagai ijazah dan skripsi dari Jokowi. Gitu kan. Anda cermati sendiri deh dan dapetin poin-poinnya ya. Nah, setelah viral, kemudian pihak UGM kembali melakukan klarifikasi yang dimuat di laman resmi UGM, laman resmi loh ya. Nah, tulisannya tuh kayak gini, ini di laman resmi UGM, masih mudah-mudahan nggak di take down. Jadi bacanya oleh pihak Humas UGM nih ya, baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram.
Ya, bukan mantan dosen ya. Beliau pindah dari Mataram ke kampung halamannya ke Pematang Siantar dan saat ini beliau itu buka universitas sendiri ya, buka institut. Jadi bukan mantan dosen, masih jadi dosen, masih jadi peneliti, masih jadi akademisi, masih jadi saintis yang internasional. Ini kredensialnya ya. Jadi ini ya UGM menulis begitu, saya langsung tanggapi aja ya. Rismond hasil Hollandsianipar yang menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi dari Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Alasan yang disampaikan adalah lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Time New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Lah iya, kan memang secara scientific base beliau udah sampaikan bahwa font Times New Roman, walaupun sudah diciptakan di tahun 1931, tapi baru digunakan dalam operating system, dalam hal ini Windows, itu di tahun 1992. Jadi kalau ada produk dokumen menggunakan Times New Roman di tahun 1985 itu udah pasti palsu, kata Dr. Rosman Sianipar ini. Ini kan scientific base, ya. Disebut oleh UGM klaim sepihak dari Rismond ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Loh, bukan klaim sepihak, ini scientific base ya. Beliau ini pakar dan menggunakan perangkat ya untuk menguji hipotesisnya loh. Ini scientific base, namanya evidence base itu biar begini nih gitu. Terus banyak yang menyaksikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit yang pula percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital. Ini bahasa-bahasa begini nih, bahasa yang tidak layak loh. Disampaikan di laman universitas terkemuka resmi. Ya, karena ini bahasa ad hominem ya. Dan bahasa apa namanya adu domba ya, banyak yang menyajikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit pula yang percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik. Saya nggak setuju ya, saya sebagai alumni UGM sedih ya, kalau Humas UGM itu sebagai universitas yang sangat saya hormati, saya cintai ya, itu menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif seperti ini ya. Kemudian Humas ini pula juga menulis Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismond. Menyesatkannya ada di mana? Itu harus juga menggunakan argumentasi ilmiah. Kalau kita bilang, Sigit Sunarto bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Rismond Sianipan, ya, Dr. Rismond Sianipar ini secara scientific base itu menyesatkan, maka Sigit Sunarto harus memberikan argumentasi untuk mematahkan scientific base evidence yang disampaikan oleh Dr. Rismond gitu. Jadi bukan dengan kayak gini, ini namanya kategorinya adalah ad hominem ya, menyesatkan gitu. Terus apalagi mantan dosen, bukan mantan dosen ya, Dr. Rismond Sianipar masih jadi dosen di institut di Pematang Siantar, bukan mantan dosen ya. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Loh, harusnya Gajah Mada tuh bangga punya seorang pakar yang sangat wow seperti Dr. Rismond Sianipar ini, bangga ya. Dia menulis, kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit Sunarto. Ini saya lebih baik mengusulkan tuh bikin forum deh, forum terbuka ya. Forum terbuka karena ada undang-undang yang mewajibkan UGM untuk membuka apa undang-undang keterbukaan informasi ya. Jadi mendingan daripada ad hominem, daripada bersilat lidah seperti ini, lebih baik dibuka dalam sebuah forum ilmiah ya. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismond dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Oh, sudah dilakukan sama Dr. Rismond Sianipar. Menurut Sigit, seharusnya Rismond tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Belum tentu. Metodologi riset itu banyak sekali, Pak Sigit. Ya, saya ini seorang peneliti, ya, jadi saya tahu metodologi itu banyak. Kita bisa menggunakan uji digital forensik dengan hanya satu dokumen ini aja. Kan beliau lakukan itu. Uji digital forensik terhadap dokumen yang diklaim sebagai ijazah dan skripsi dari Joko Widodo. Itu yang dilakukan. Kalau ada lagi metode melakukan perbandingan, ya ada lagi. Penelitiannya beda. Nah, penelitian yang dilakukan sama beliau ini, analisis ya namanya, ya,
ya, itu didasarkan pada dokumen yang dia dapat. Loh, Pak Rismon ini pergi terbang ke Jogja loh untuk melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Skripsinya seseorang yang bernama Joko Widodo tuh beliau tuh sampai terbang ke Jogja ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Artinya beliau benar-benar eyewitness melihat dengan mata kepala sendiri dan karena itu beliau itu sebagai seorang pakar itu sudah menunaikan tugasnya gitu loh. Nah, kemudian ini Sigit bilang juga soal penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismond dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Inilah yang menyesatkan. Ini yang menyesatkan, ya. Font Times New Roman itu oleh pakar digital forensik, oleh pakar teknik elektro, teknik informatika yang punya banyak paten di Jepang, itu sudah dibilang. Bahkan di Wikipedia aja itu juga sebut font Times New Roman itu memang diciptakan di tahun 1931, tapi baru dipakai dalam operating system ini tuh di tahun 1992. Ini adalah materi scientific base-nya gitu loh. Jadi bukan sudah jamak mahasiswa. Oh, itu menyesatkan. Saya juga mahasiswa UGM, Pak. Saya juga ada di situ, kuliah di situ di antara tahun 90 sampai tahun 95 itu saya ada di situ. Jadi saya pengguna font Times New Roman pertama. Tapi kalau ada mahasiswa tahun 1980 sampai tahun 1985 ya, mengklaim bahwa dia menggunakan font Times New Roman itu sesat. Itu tidak betul karena font Times New Roman belum lahir di kurun waktu 1980 1985. Kalau saya seumuran Mas jadi mahasiswa UGM sama Pak Rismon di antara waktu tahun 1992 sampai tahun 1995 itu font Times New Roman itu digunakan secara formal untuk skripsi di tahun itu. Karena font Times New Roman itu baru lahir sebagai bagian dari operating system yang digunakan, yaitu Windows, yang digunakan oleh semua orang, termasuk para mahasiswa UGM itu baru tahun 1992 ke atas. Saya nih, kemudian Pak Rismoni gitu. Saya nggak tahu Pak Sigit. Jadi kalau ada orang yang kuliah di tahun 1980 sampai tahun 1985 menggunakan printer ya printer menggunakan operating system Windows yang di dalamnya ada font Times New Roman, berarti dia masuk mesin kapsul waktu itu saya setuju. Ini yang omongan bukan saintifik ya, tapi begitu. Ngikutin apa yang disampaikan oleh UGM ini ya. Kemudian ya, bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur dalam kurung sudah tutup. Yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Nah, ini saya juga harus klarifikasi lagi ya Pak Sigit ya, hati-hati. Ya, kita tuh kalau mau ngomong tuh harus lihat ya. Prima dan Sanur itu dibuka tahun berapa? Ya, beroperasi sebagai jasa fotokopi dan penjilitan, bukan percetakan. Pada tahun kurun waktu dia mulai berdiri tahun 1986 itu saya masih bocil, Pak. Mahasiswa saya sekian tahun kemudian, ya. Jadi kalau ada seorang mahasiswa yang berkuliah di UGM sampai dia lulus bikin skripsi dan dapat ijazah, itu Prima sama Sanur tuh belum lahir kalau dia mahasiswanya di tahun 80 sampai 85. Karena kita lihat di lamannya Prima sendiri, websitenya Prima. Lihat dong di websitenya Prima. Kapan dia kapan dia itu jasa apa namanya fotokopi ya, jasa fotokopi itu ada tuh ya. Coba cek ya, coba cek. Baru berdiri tahun 1986 sebagai jasa fotokopi dan penjilitan. Itu baru 86. Kalau emang Jokowi itu lulusnya tahun 85 ya dia nggak ke Prima. Tapi ke Sentul, Pak, stensil, Pak. Sigit, ya.
Ini kan kita yang orang-orang beneran orang UGM yang kuliah di Jogja tuh kan ngerti banget. Kita fotokopi kemana nih? Saya bacain ya. Sini saya buka ini di websitenya Prima Grafika. Kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang olah dokumen dan digital printing di Yogyakarta. Dimulai dengan jasa fotokopi dan jilid pada tahun 1986. 1986, 1 tahun sejak klaim lulus Jokowi ya. Jadi waktu 1985 itu Prima tuh belum lahir, belum buka. Kemudian baru tahun 2006 ya, baru tahun 2006 Prima berkembang ke digital printing dan percetakan. Ya, jadi pada saat dari 1986 sampai 2006 itu Prima itu jasanya fotokopi dan penjilitan. Skripsi saya juga dijilid di fotokopi di Prima. Ya, tapi kalau mahasiswa yang lama yang umuran kuliahnya di 1980 sampai 1985 itu nggak ada yang nyetak dengan printer. Orang printer juga belum dijual. Kalaupun dijual itu harganya mahal sekali, 20.000 $20.000. Siapa yang bisa beli ya? Jadi kita semua itu pakai mesin ketik ya. Kalau saya sih karena saya skripsinya udah 10 tahun kemudian ya udah pakai printer, tapi printer pun juga masih kurir. Jadi masih pakai dot matrix, bukan pakai yang halus yang seperti printer zaman sekarang yang operasinya pakai Windows, masih pakai DOS. Saya bikin skripsi masih pakai DOS, belum pakai Windows. Windows itu kan eh nah saya S2 tuh ya. Jadi skripsinya yang udah masa-masa printer itu masih pakai DOS ya, masih pakai DOS. Jadi ini mesti hati-hati ya. Orang-orang UGM nih, orang-orang resmi UGM ini kan mesti juga scientific base dong gitu loh. Seorang akademisi bagaimana sih? Masa saya aja langsung tak penasaran gitu. Bahkan di sekitaran kampus UGM sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur. Dalam kurung sudah tutup, belum tutup. Saya cek masih buka kok. Prima itu di Jalan Cikditiro, Sanur itu di Jalan C Simanjuntak. Ya, kita semua mahasiswa-mahasiswa rata-rata nggak semua ke situ karena itu kan termasuk yang mahal ya. Termasuk dia mesin fotokopi sama mesin jilidnya itu termasuk yang terbagus. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang orka yang bisa jilid sama fotokopi di situ. Kalau enggak kan tersebar banyak. Yang lebih murah itulah yang lebih murah itu kan yang di Skip itu lebih murah. Yang sederhana-sederhana gitu. Kalau Prima sama Sanur kan mahal. Hanya mahasiswa orkai aja yang ke situ kan. Balik lagi, jadi masa di mana mahasiswa lulus di tahun 1980 sampai 1985 itu tuh nggak ada cetak pakai printer, apalagi pakai font Times New Roman, masih pakai mesin ketik, termasuk lembar pengesahannya, ya, termasuk covernya. Nah, kalau cover beda. Kalau cover memang dicetak, tapi cetaknya pakai stensil. Mahasiswa UGM itu kalau nyetak stensil itu di daerah Sentul. Sentul itu di daerah sekitar Pakualam, apa Istana Pakualam tuh. Di situ tuh pusat cetak stensil. Jadi mesinnya mesin stensil yang di jurufnya di joglok 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 gitu. Jadi Anda lihat tuh yang kalau dilihat dari cover-cover dari mahasiswa yang saya lihat ya di sosmed ya. Cover mahasiswa yang sekitaran 80 sampai 85 itu pakai mesin stensil itu cetaknya. Cetaknya tuh pakai stensil bukan cetak pakai printer, nggak ada. Tahun segitu tuh nggak ada. Ya, supaya tahu nih orang yang benar-benar kuliah di UGM tuh udah pasti tahu di-Kaliku kalau kita lagi fight buat bikin skripsi itu di mana gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng kita ini kenal semua kecuali yang mahasiswa abal-abal ya. Tiba-tiba skripsi di dalamnya pakai mesin ketik, terus lembar pengesahannya dicetak pakai Times New Roman, pakai printer, kemudian covernya pakai printer tuh aneh banget. Kecuali kalau mahasiswa di atas tahun 92 ya. Jadi ini yang tidak scientific base itu, wah, saya malu nih baca laman UGM-nya ini ya. Siapa yang bikin tulisan ini ya? Malu, nggak malu nggak sama sekali memalukan lah ya.
Ya, kata Pak Sigit nih, seperti diketahui sampul dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dicetak di percetakan. Artinya stensil kalau memang iya, tapi nyatanya kan bukan tuh. Printer tuh, berarti kan dibikinnya bukan 8 tahun 85 tuh kan. Namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketikan tuh. Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dalam lembar pengesahan dengan mesin percetakan. Iya, kita nggak bicara tentang skripsinya Jokowi ya, kita bicara tentang skripsi mahasiswa di masa itu. Iya, tapi saya remind ya bahwa percetakannya itu bukan percetakan digital, bukan menggunakan printer, tapi menggunakan stensil. Ya, kemudian soal nomor seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja. Ya, betul. Kalau ini saya perlu koreksi ya, Dr. Rismon ya. Saya lihat, saya bandingkan dengan ijazah yang sama yang diterbitkan di 1985 di berbagai fakultas itu emang beda-beda sih gitu loh. Jadi stensilannya yang beda, bukan. Jadi jenis hurufnya emang namanya stensil kan kadang-kadang kayak ini, kadang-kadang kayak itu gitu kan. Itu memang beda-beda karena fakultas di Universitas Gadjah Mada nggak diatur, jadi ijazah nggak diterbitkan oleh universitas kayaknya ya, oleh fakultas gitu. Kemudian penomorannya juga beda memang betul ya. Jadi emang terutama Fakultas Kehutanan ini kok ini banget ya, jelek banget ijazahnya. Kalau dibandingin sama yang MIPA sama yang lain-lain, mereka udah pakai ini ya, udah pakai klaster begitu ya, udah pakai klaster di sini. Kalau kehutanan belum, mungkin karena saya nggak tahu tahun 1985 Fakultas Kehutanan bagaimana ya. Tapi yang jelas soal penomoran memang saya juga sudah lakukan penelitian ya tentang ijazah-ijazah yang terbit di tahun segitu ya. Kemudian laman UGM ini juga kemudian menyampaikan saksi ya. Saksi ini yang menarik ya. Saksi ini bolak-balik orangnya namanya sama Frono Jiwo nih ya. Frono Jiwo itu mengaku sebagai teman dari Jokowi selalu selama kuliah dan mengaku kalau teman seangkatan, kemudian sama-sama masuk kuliah tahun 80 dan wisuda bareng tahun 85 gitu kan ya. Wah, dia cerita Jokowi ini orangnya kocak lalalala, pendaki gunung lalalala. Masalahnya adalah saya begini, di laman UGM ini ada memuat 2 foto. Kemudian ketika saya cek, ternyata foto itu adalah koleksi dari orang yang namanya Frono Jiwo itu ya. Jadi koleksinya bukan koleksi fotonya Jokowi, tapi koleksi dari foto Frono Jiwo. Dan salah satu foto nanti akan saya tampilkan itu adalah foto wisuda, ya, foto wisuda. Foto wisuda ya, ada sekian banyak yang mengklaim itu adalah para wisudawan dari Fakultas Kehutanan, ya, dari Fakultas Kehutanan gitu. Tapi di foto itu nggak ada satupun Joko Widodo di situ tuh nggak ada. Nggak ada, itu foto-foto orang mahasiswa mungkin Fakultas Kehutanan ya, satu kelompok begitu ada sekian orang. Itu nggak ada satupun itu Joko Widodo nggak ada satupun. Dan ini bisa dibuktikan ya dengan AI ya, nggak ada. Jadi saya sampaikan di Twitter saya ya. Jadi foto wisuda yang katanya katanya eh, ini kan koleksinya ternyata dari Fronojiwo ya. Jadi dokumentasinya Fronojiwo. Ini foto ini sama sekali nggak ada Joko Widodo di situ. Saya bisa membuktikan dengan AI. Nanti saya akan minta sahabat-sahabat saya, mungkin Pak Dr. Rismon Sianipar juga, Pak Dr. Roy Suryo, ya kita akan sama-sama membuktikan bahwa foto wisuda yang selalu diklaim sebagai foto wisuda Jokowi itu nggak ada Joko Widodonya sama sekali. Ya, kan yang paling sering diklaim, oh ini fotonya Jokowi ini gitu. Itu adalah yang barisan paling atas, orang keempat dari kiri ya, 1, 2, 3, 4. Di situ ada foto laki-laki berkacamata, hidungnya agak mancung, berkumis, bibirnya tebal, dengan telinga yang maaf caplang ya. Anda tahu kan, Jokowi itu tidak pernah berkacamata dari foto sejak dia muda sampai tua, hidungnya tidak mancung, ya mau bilang pesek kok kayaknya ad hominem ya, hidungnya tidak mancung, tidak pernah berkumis umur hidupnya, bibirnya tidak tebal ya, telinganya tidak caplang ya, maksudnya telinganya tuh nempel di ini, nempel di kepala seperti itu ya.
Jelas itu bukan foto Jokowi. Dan di antara laki-laki yang ada di foto itu, Anda nanti cek lihat di Zoom ya, nggak ada foto Jokowi sama sekali. Malah ada fotonya Insinyur Hari Mulyono almarhum, malah ada di situ. Saya tunjukin, ada di mana? Foto almarhum Insinyur Hari Mulyono, yang itu iparnya Jokowi, yang suaminya Idayati, ya Ibu Idayati, yang Insinyur Hari Mulyono ini meninggal mendadak, ya. Itu kemudian Idayati menikah lagi dengan Paman Anwar Usman, MK, ya. Nah, foto Insinyur Hari Mulyono ini malah ada di foto itu. Beliau ada di deretan kedua, nomor 2 dari kiri. Wajahnya agak kotak begitu, nggak pakai kacamata dan nggak ada kumis. Itulah foto asli Insinyur Hari Mulyono almarhum. Nah, yang aneh itu kan foto ini itu sering diklaim sebagai foto wisuda Jokowi di mana-mana, bahkan di laman resmi Setnek loh, pada waktu Jokowi masih jadi presiden. Padahal foto itu sama sekali nggak ada foto Jokowinya. Artinya seandainya memang Jokowi itu wisuda, itu pasti nggak di foto itu, nggak di frame foto itu. Karena di situ tuh nggak ada Joko Widodo, malah ada Insinyur Hari Mulyono, yang benar-benar mahasiswa asli Fakultas Kehutanan UGM, yang masuk tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Ya, ini asli, foto asli. Jadi kalau misalnya teman-temannya Jokowi mau mengklaim, itu adalah foto wisuda Insinyur Hari Mulyono dan teman-temannya. Dan di dalam foto situ sama sekali nggak ada Jokowinya. Oke ya, berarti kalau misalnya Jokowi wisuda, berarti ada di tempat lain fotonya gitu. Nanti kalau ada pakar digital forensik untuk foto, bisa habis ini, penjelasan ini bisa habis ya. Hati-hati loh, kalau saya kan jadi penasaran nih Frono Jiwo ini siapa sih kok die hard banget ya dengan Jokowi ya. Oh, ternyata beliau ini dulu adalah manajer Hotel Victory Malang, terus jadi komisaris independen, jadi komisaris dari PTPN selama Jokowi menjabat. Nah, lumayan ya. Jadi teman-teman, kebenaran is kebenaran, harus diperjuangkan. Seperti kata netizen, soal menang kalah perkara lain, ya kan? Kan betul. Saya tambahin, zaman fitnah dajjal ini, yang salah jadi benar, yang benar disalahkan. Tapi kita orang berilmu nggak boleh diam, karena orang berilmu yang diam kita jadi setan bisu. Berdosa bagi orang berilmu yang hanya diam melihat kesesatan terjadi di depan mata kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkari dengan hati. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Saya menggunakan yang fase yang kedua, ubah dengan lisan. Dr. Rizman Sianipar menggunakan keahliannya, ubah dengan tangan, dengan keahliannya. Oke, silakan teman-teman sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Komentar yang tercerdas, terbaik, dan tersopan. Insya Allah komentar Anda bernilai amal jariah. Jangan lupa dukung channel Pro Kebenaran ini ya, dengan like, subscribe, dan share, agar semua orang mendapatkan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.